Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa seperti biasa dalam acara atau kegiatan perkuliahan, yaitu mata kuliah Ekonomi Trika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang definisi ekonomi trika, kemudian metodologi ekonomi trika, kemudian ada korelasi, ada regresi sederhana, kemudian ada regresi berganda, kemudian ada uji autokorelasi, ada heteroskidastitas, ada uji normalitas, dan ada uji hipotesis tentunya di situ. Nah, dari sekian kali pertemuan tersebut kita sudah membahas panjang lebar bagaimana menghitung regresi sederhana, bagaimana menghitung korelasi, kemudian bagaimana menguji normalitas dari sebuah data, kemudian menguji heteroskidastitas dan seterusnya. Nah, namun salah satu alat yang digunakan untuk menghitung semua itu untuk memudahkan pekerjaan, kita butuh alat bantu. Alat bantu yaitu komputer dengan perangkat software lengkap. Misalnya ada Epius, kemudian ada Stata, kemudian ada SPSS, dan seterusnya. Nah, namun pada pertemuan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengaplikasikan yang namanya SPSS, sehingga dengan adanya SPSS ini diharapkan materi ekonomi trika itu akan lebih mudah dipahami dan mudah diaplikasikan, sehingga kita tidak bingung. Seperti misalnya kalau kita kerjakan secara manual, banyak rumus-rumus yang kita harus kuasai, kemudian ada langkah-langkah yang juga yang harus kita kuasai, ya, bahkan kita akan bingung duluan ketika melihat rumus-rumus yang begitu semrawut seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, dengan adanya program aplikasi komputer ini, maka kita akan mudah, ya. Salah satu yang kita bahas di sini yaitu SPSS. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada pokok pembahasan ini, ya, kita akan membahas bagaimana menjalankan SPSS, kemudian bagaimana membuka filenya, kemudian bagaimana menambahkan filenya, kemudian bagaimana merekod, kemudian bagaimana memberikan label, dan bagaimana memberikan nilai. Ya, termasuk di sini nanti salah satu yang kita bahas adalah yaitu bagaimana mengolah, kemudian menginterpretasi data dan menyajikan data itu dengan baik. Selanjutnya, baik, ya, bagaimana menjalankan SPSS? Ya, sebelum kita melaksanakan atau praktikum SPSS, kita terlebih dahulu menyiapkan soft file-nya, yaitu dalam hal ini saya menggunakan SPSS 16, ya, 16.0. Ya, jadi ada tingkatannya, ada sebelumnya ada 14, ada 15. Ya, silahkan bagi adik-adik yang punya juga misalnya SPSS selain 16 ini, silahkan, nggak apa-apa. Ya, silahkan di-download, dicari di Google, kemudian
terlebih dahulu diinstal di komputernya. Ya. Kemudian setelah itu kita double klik di sini, kita klik 2 kali sehingga akan muncul nanti layar daripada SPSS sebagaimana berikut ini. Oke. Nah, di sini begitu kita klik maka akan muncul tabel ini, tetapi kita tidak usah bingung, kita bisa memilih oke, ya, atau juga bisa memilih cancel, ya, tergantung selera. Kalau kita klik oke di sini tentu akan melanjutkan, tetapi kalau kita klik cancel maka dia akan membuat POM baru dari aplikasi ini. Nah, jadi silahkan pilih salah satu, ya, tidak usah dianggap tidak usah di di skip saja biar amannya. Selanjutnya yaitu di sini begitu kita klik yang itu maka akan muncul lembar kerja pada tampilan SPSS, ya. Yang pertama yang di sini yang perlu diperhatikan ada 2, yaitu data view, kemudian ada variable view. Ya, data view ini menunjukkan apa yang saya lakukan. Ya. Data apa yang harus saya isi di sini. Ya. Jadi di sini menunjukkan format apa, ya, yang akan ditampilkan di situ. Misalnya dalam ekonomi, misalnya pengaruh inflasi terhadap jumlah uang yang beredar. Maka di sini nanti di kolom par 1, anggap saja ini par 1, itu akan muncul nanti tabel inflasi. Kemudian par 2 akan muncul nanti tabel jumlah uang yang beredar. Ya. Sebelum kita misalnya mengisi data di sini, alangkah baiknya, ya, kita siapkan juga file dalam bentuk Microsoft Excel, ya, sehingga kita memudahkan nanti tinggal kita copy paste datanya, tidak kita ketik. Misalnya kalau datanya sedikit ya tidak jadi masalah, tapi kalau datanya banyak ya tentu kita akan kewalahan. Nah, maka kita siapkan terlebih dahulu dalam bentuk Excel. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada variable view. Ya, variable view di sini bertujuan untuk mengatur kolom. Misalnya di sini ada name, ya, yaitu pemberian nama, tipe, kemudian lebar. Di sini jumlah rentang daripada angka, kemudian pelabelan nama, ya, nilainya, ya, dan seterusnya. Ini jadi begitu kita isi di sini misalnya nama, di situ tadi sudah saya jelaskan inflasi, ya, kemudian tipe kolomnya itu adalah teks misalnya, kemudian panjangnya itu adalah berapa, kalau banyak misalnya variabelnya misalnya kecerdasan, tentu di situ butuh kolom yang besar, maka kita lebarkan di sini. Nah, jadi di sini lebih berfungsi untuk mengatur apa yang akan disajikan di data view. Ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita kembali ke bawah yaitu name di sini, ya, di variable view. Misalnya namanya dr, ya, dr, kemudian string. Nah, string ini mewakili nama, ya, mewakili teks. Kemudian ada berapa, ya, kolomnya 1,
desimalnya dinolkan saja. Kenapa nol? Biar nanti ketika penulisan itu tidak ada nol. Misalnya angka di belakang koma, maksudnya desimal. Kemudian labelnya apa? Ya, kemudian value-nya kalau dia punya nilai. Kalau enggak misalnya di sini misalnya laki-laki, ini jenis kelamin, labelnya jenis kelamin, maka pilihannya ada dua. Kalau dia misalnya satu itu laki-laki, dua itu perempuan, atau mungkin juga misalnya yang lebih pilihannya misalnya kuesioner, misalnya ada puas, ya, kemudian atau setuju, kurang setuju, dan tidak setuju, maka pelabelan di situ itu maka di pelabelan itu ditaruhkan misalnya satu sangat setuju, kemudian dua sangat tidak setuju, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian nanti dari apa yang kita isi di variable view ini, itu akan kelihatan nanti kolomnya di data view. Nah, jadi kita klik nanti di data view, maka akan munculkan seperti ini. Ya. Ada nomor, tanggal, kota, Padang, dan lain sebagainya sesuai yang kita isi di sini. Ya. Lihat selanjutnya. Yaitu kolom. Nah, ini penjelasannya ya. Penjelasan misalnya kolom, ya, merupakan tempat untuk menuliskan nama. Variabel sel per kolom hanya boleh satu kata saja. Nah, jadi tidak bisa dalam satu kolom itu dua, misalnya inflasi dan suku bunga, misalnya tidak bisa. Atau misalnya pertumbuhan dan pembangunan, ya, juga tidak bisa di sini ditampilkan. Ya. Cukup satu yang mewakili, misalnya pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam kita menentukan di sini nama menjadi nama dalam kolom itu ya harus sesederhana mungkin, ya, sehingga lebih mudah juga dipahami. Kemudian yang kedua, tipe data itu, ya, apakah datanya numerik, ya, berupa angka, command, ya, berupa data yang lain, dot, scientific, ya, notation, dan seterusnya. Ya, kemudian width, ya, lebar, menentukan jumlah karakter angka yang akan tampil dalam data view. Nah, berapa kita ada berapa karakter di situ? Apakah satu, bisa berupa angka? Nah, kemudian maksudnya di sini berapa lebarnya kolom yang kita sajikan. Kemudian desimal. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, biar tidak ada koma. Misalnya kalau menghitung rupiah misalnya 1 juta atau misalnya 100.000, nanti di angka yang ketiga itu paling belakang itu koma 00 biasanya, atau koma strip gitu penulisannya, biar enggak ada koma stripnya atau koma 00 lagi, misalnya kita hilangkan saja di sini. Nah, itu maksudnya. Kemudian label itu memberikan sebutan identitas pada suatu variabel yang nantinya dalam hasil pengolahan data, nama yang akan muncul adalah nama labelnya. Nah, jadi ketika kita mengolahkan data, bisa saja misalnya nanti di data Excel-nya itu atau SPSS-nya itu bisa berupa X dan Y. Tetapi bisa juga kita tegaskan, misalnya nanti kalau sekiranya misalnya di kolom name, ya, gitu, kolom name itu terlalu panjang dan khawatir kita akan ragu-ragu, atau misalnya khawatir kita nanti orang yang membacanya itu maknanya ganda. Nah, tentu nanti kita bisa jelaskan di label itu apa maksudnya. Ya, misalnya inflasi, dalam hal ini inflasi yang apakah itu triwulankah, kemudian per bulankah, atau per minggu. Nah, tergantung data yang disajikan atau data yang kita peroleh. Nah, ini yang mungkin disebut label. Seperti tadi misalnya satu itu apa? Itu kan maknanya
ambigu, maka dijelaskan pada label itu 1 itu sama dengan laki-laki, kemudian 2 itu sama dengan perempuan. Atau misalnya 1 itu sama dengan sangat tidak setuju, kemudian 2 itu setuju, 3 itu misalnya sangat setuju. Kemudian ada value. Value memberikan keterangan nama pengganti pada variabel yang telah ditentukan pada data nominal ordinal. Jadi ini adalah penafsiran. Value itu penjelasan lebih detail dari data yang kita sajikan. Data yang sajikan. Jadi di sini 1 sama dengan sangat setuju. Ini sebenarnya tambahan saja. Kemudian yang selanjutnya itu adalah missing, memberikan informasi apabila data tidak ada. Jadi missing ini misalnya kita lupa atau misalnya datanya double klik gitu. Maka SPSS tidak bisa baca, atau misalnya double penulisan, atau misalnya data kita lupa salah entry, sehingga begitu kita cek karena keburu-buru missing. Jadi nanti ada informasi itu, memberikan informasi apabila data tidak ada atau tidak disajikan, atau misalnya datanya ada kurang, misalnya kita lupa ada yang kita ngambil yang triwulan, misalnya ternyata triwulan berikutnya kurang 1 misalnya, maka SPSS akan menampilkan itu secara tidak langsung. Kemudian kolom, memberikan ukuran lebar kolom dari layar data view. Kemudian elegant, yaitu menentukan letak data, apakah rata kiri kanan tengah, dan seterusnya. Tapi umumnya kita gunakan untuk data itu biasanya rata tengah, karena kelihatannya lebih bagus. Kemudian measure, menentukan jenis data yang dimasukkan, apakah dana ordinal atau dana scale, dana. Jadi jelas jadi itu datanya, karena apakah maksudnya begini, karena dalam penelitian itu atau dalam data yang kita peroleh itu kan bisa data kuantitatif dan biasa data kualitatif. Kalau data kuantitatif tentu kita akan menggunakan angka, tapi kalau data kualitatif misalnya bisa menggunakan ordinal atau yang lain sebagainya. Kemudian yang 11 yaitu mengatur data rule, mengatur data yang dimasukkan dalam ini pengaturan data terkait dengan huruf, kemudian ukuran, kemudian space, ya, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bagaimana menambahkan variabel. Nah, jadi misalnya kita sudah ngerjain nih, capek ngerjain, ternyata masih ada yang kurang datanya. Nah, maka kita tambahkan dengan cara insert, kemudian insert data, klik menu data, kemudian insert variabel, kemudian baru insert case, maka dia akan secara otomatis tampil pada sisi kiri daripada data kita. Oke, saya rasa tidak terlalu penting ya, sekali lagi. Kemudian yang kedua yaitu ini menambah label. Menambah label, jenis kelamin, fungsinya memberikan nama pada setiap yang lebih mudah dipahami, seperti yang saya jelaskan tadi. Lihat saja, memberikan nilai, value, non. Jika 2 perempuan, dia laki-laki. Jadi caranya yaitu dengan klik di sini di variabel view, kemudian add dia. Value-nya 2 perempuan, 1 laki-laki, seperti yang terlihat pada layar Anda. Oke. Kita lanjutkan saja slide berikutnya. Oke.
Di sini latihan, ya. Jadi kembali lagi dulu ke slide sebelumnya. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi di sini selanjutnya itu latihan software SPSS, ya. Tugas saudara adalah silahkan mencari data yang berkaitan dengan misalnya nama, kemudian umur, tingkat pendidikan, anggota keluarga, total pendapatan, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, silakan saudara cari, kemudian itu diinput nanti pada SPSS. Nah, sebenarnya lebih bagusnya, lebih tepatnya kita langsung praktik di ruang komputer, ya. Namun karena banyak faktor, misalnya harus membuat jadwal terlebih dahulu, ya, kemudian harus berkomunikasi dengan penanggung jawab lab komputer, kemudian menetapkan jadwal, maka nanti kita akan praktik pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Termasuk di sini yang akan kita praktik itu tidak hanya sekedar pengantar ini, ya, tetapi praktik dari mulai bagaimana menganalisis, bagaimana mengolah data, ya, kemudian bagaimana menyajikan data. Ya, di sini kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada saudara tentang peran komputer, ya, terutama di sini SPSS dalam ekonometri, yang mana dengan bantuan software SPSS atau peran komputer ini memudahkan kita dapat bekerja dengan lebih baik. Oke, misalnya di sini ada juga kategori, ya, ini tugas tambahan nanti dari pendapatan tadi. Ada pendapatan yang rendah, ya, itu rendah itu dari 1 juta, ya, kemudian sedang itu dari 1 juta sampai 1.700.000, kemudian tinggi dari 1 juta. Gizi kurang 18,5, normal itu 18,5 sampai 22,9, lebih itu di atas 23. Maksud data yang ini sebenarnya cukup dikumpulkan saja, ya. Ini tujuannya adalah supaya ikon-ikon seperti label, kemudian value itu bisa saudara kerjakan. Bisa saudara kerjakan di situ. Nah, dan diharapkan juga data ini dipegang terus. Mungkin nanti kalau sudah lengkap datanya, kita akan gunakan data yang saudara punya ini sebagai bahan analisis, misalnya untuk normalitas, kemudian validitas instrumen, kemudian ada heteroskidas, autokorelasi, bahkan uji korelasi dan regresi. Mungkin itu dari pertemuan kita tentang pengantar SPSS pada pagi hari ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.